Curug. Iya, dari Curug. Tadi ke sini sama siapa? Saya ke sini sendiri naik sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini baik seperti hari sebelumnya. Tapi nggak ada kesibukan lain? Untuk kesibukan mungkin hanya belajar aja sih Pak. Belajar ya. Iya. Sekarang kuliah semester berapa kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya berada di jenjang semester 5 Pak. Jurusan apa tuh? Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Fakultas Tarbiyah ya. Iya, betul sekali Pak. Tapi tinggal di kosan apa di mana? Saya tinggal di kosan Pak. Di kosan. Iya. Di daerah kampus juga ya? Masih satu daerah dengan kampus. Iya, dekat berarti ya. Tapi asal mana kalau boleh tahu? Untuk asal saya sendiri itu dari kota Tangerang Pak. Tangerang, lumayan ya. Lumayan kalau bolak-balik. Tapi tujuan saudara datang ke sini ngapain? Untuk tujuan saya datang ke Kota Serang tentunya untuk mendapatkan gelar sarjana ya Pak. Selain itu juga ya mendapatkan relasi saya, memperluas jaringan pertemanan dan lain sebagainya tentunya Pak. Iya. Tapi sebelumnya kita belum kenalan ya. Oh iya benar sih Pak. Iya, makanya kemarin kamu WA saya tuh nggak nyebutin nama, saya lupa ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Iya Pak, nama saya Su Henry Pak, dari jurusan PI tadi, semester 5. Semester 5. Ya. Kalau saya namanya Sain gitu ya. Asal saya dari situ sih, jauh dari sini, dari Pandeglang gitu ya. Gitu. Kalau umur berapa tahun? Untuk umur saya 20 tahun Pak. Beda 10 tahun berarti sama saya ya. Saya udah 30 soalnya. Tujuan datang ke Bapak itu ngapain? Untuk tujuan saya ke sini tentunya untuk melakukan keluhan kesah Pak, terhadap yang saya alami belakangan ini, entah itu 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Yang saya anggap Bapak ini sebagai seorang konselor mempunyai berkompeten dalam bidang konseling. Makanya saya datang kemari dan dari Bapak untuk melakukan sesi konseling. Iya, mungkin tepat juga kata saya gitu, supaya kita sama-sama mengambil jalan tengah daripada permasalahan yang ada dan Suhen ceritakan. Semoga setelah kegiatan ini dapat pencerahan, dapat ibaratnya apa yang telah Ananda Suhen berikan itu dapat menjadi sebuah motivasi kayak gitu. Kalau misalkan kekurangan minat belajar, permasalahan hidup ataupun lainnya, mungkin setelah ini dapat diselesaikan kayak gitu. Tapi sebelum kita mulai sesi konseling siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Boleh Pak, boleh. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan sesi konseling yang diawali dengan ucapan Bismillah, ucapan menyebut zikir Allah dapat menyelesaikan apa saja permasalahan-permasalahan yang ada Suhen ceritakan. Emang permasalahan yang paling ada Suhen keluhkan itu apa sih kalau boleh tahu? Mungkin untuk yang pertama Pak, karena saya mahasiswa ya, tentu permasalahan akademik mungkin yang paling menonjol. Yang pertama mungkin reputasi karir dari seorang pendidikan Pak. Seperti itu Pak. Misalnya kita di PAI, kita tahu sendiri isu-isu sekarang tuh pendidikan dihargai dengan harga murah Pak, dan itu kan sangat mencemaskan diri saya pribadi Pak, terhadap kelangsungan masa depan saya dengan gaji kecil sedangkan seperti itu Pak. Iya. Dan mungkin ada sedikit rasa penyesalan Pak saya masuk ke bidang pendidikan Pak. Berarti ada nyeselnya juga ya? Iya. Kenapa tuh bisa nyesel? Sedangkan dari awal juga masuk ke dunia perkuliahan, apalagi jurusan pendidikan, itu kan dari keputusan saudara juga. Kenapa tuh bisa nyesal gitu? Baik Pak, untuk rasa penyesalan ini mungkin timbul dengan beriringnya waktu saya menjalankan selama pembelajaran di UN SMA Banten, lebih khususnya di Fakultas Tarbiyah di Prodi PAIPA, mungkin melihat lebih terbukanya terhadap dunia pendidikan,
kemudian melihat isu-isu soal para pendidik yang belum sejahtera, dan itu menjadikan suatu persoalan terhadap diri saya sendiri. Bagaimana nasib masa depan saya, bagaimana anak saya, bagaimana biaya mereka jika gaji-gaji yang akan saya dapatkan ketika menjadi seorang pendidik itu rendah sekali, Pak. Seperti itu. Tapi boleh nggak saya ngasih ibaratnya stigma ke Ananda Sukhen itu ya? Boleh sekali, Pak. Gini nih, tadi kan yang ditakutkan dari Ananda Sukhen takutnya dunia pekerjaannya kurang, Ya. Gara-gara pendidikan sekarang itu ya yang nggak sesuai gitu, baik itu gaji dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh ceritakan, banyak kok orang-orang yang lulusan pendidikan itu tidak jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa ya, banyak juga kayak misalkan bisnis-bisnis yang mungkin bisa menghasilkan keuntungan kayak gitu. Di sisi lain kita juga nih dari dunia pendidikan bisa untuk tetap mendidik dengan apa ya, dengan bisnis lain kayak gitu. Kayak misalkan Anda suka apa nih? Untuk saya pribadi sebenarnya lebih suka mengajar, tapi melihat kondisi sekarang mungkin harus berbisnis ya, Pak. Berbisnisnya, iya. Nah, itu yang mungkin nanti akan ada Sukhen gerakan kayak gitu. Ya karena memang kalau pendidikan itu, kalau kita dasari pendidikan itu bukan bisnis. Kayak gitu, pendidikan adalah pekerjaan yang mungkin katanya dibayarnya bukan di dunia tapi di akhirat kayak gitu. Makanya ketika kita mendidik jangan sampai kita hanya terfokus kepada penghasilan kayak gitu. Walaupun memang penghasilan sekarang itu sangat dibutuhkan kayak gitu, takutnya nanti ada sesuatu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga maupun kebutuhan diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi tadi kan ada sesuatu yang ditakutkan permasalahan kayak gitu. Nah, Bapak mau tunjukin nih video terkait dengan permasalahan yang ada sesuatu berikan. Bersedia nggak kalau Bapak tunjukin? Bersedia sekali, Pak. Coba ya, coba bisa dilihat nih. Nah, bisa dilihat kayak gitu nya. Itu adalah kata-kata motivasi yang mungkin bisa menjadi pencerahan daripada Ananda Sukhen kayak gitu terkait dengan masalah bahwa dunia pendidikan sekarang itu ditakutkan, apalagi untuk pengajar seperti Sukhen nantinya kayak gitu. Apalagi kan udah semester 5 nih, udah mendekati masa lulus, bingung ini mau kemana lagi kan? Betul sekali, Pak. Kalau di dunia pendidikan yang ditakutkan sekarang biaya nggak mencukupi, apalagi sekarang Bapak dengar di dunia pendidikan itu harus PPG ya. Kalau mau jadi guru profesional, itu biaya lagi kan? Betul, Pak. Nah, jadi kalau boleh tahu apa yang Ananda Sukhen dapatkan dari video yang Bapak tampilkan ini? Baik, Pak, untuk dari video yang sudah saya lihat, dari itu sudah tercantum, Pak, ya, beberapa kata-kata motivasi dan juga beberapa cerminan hidup dari seseorang yang sama-sama dulunya di kuliahnya bisa dikatakan menjalani jenjang pendidikan dengan gelar sarjana. Ya mungkin dari video tadi bisa saya ambil hikmahnya bahwa kita harus tetap optimis walaupun dibalik semua rendahnya dari mulai gaji pendidik dan lain sebagainya, tetapi tatkala kita menjalani kehidupan dengan rasa ikhlas dan juga selalu berusaha, seperti tadi Bapak bilang, selain kita harus menjadi pendidik, kita juga ternyata bisa untuk menjadi seorang pengusaha, baik itu kecil-kecilan seperti UMKM ataupun pengusaha yang sudah mempunyai beberapa cabang dan lain sebagainya. Ya, Bapak matikan terlebih dahulu ya videonya. Nah, itu berarti ada Sukhen jangan sampai hal-hal kayak gitu ditakutkan kayak gitu. Kalau misalkan ditakutkan nantinya bakal ya tambah nggak bisa berjalan kita ya, dalam artian nggak bisa berjalan itu kita nggak bisa berkembang kayak gitu. Saya pernah dengar juga ya kalau kata dosen saya dulu pas saya kuliah, kita itu jangan fokus kepada masalah, tapi bagaimana cara kita fokus terhadap bagaimana cara menyelesaikan masalah kayak gitu. Masalahnya kan tadi kan ketakutan ketika lulus mau jadi pendidik, tetapi biaya daripada seorang pendidik itu kecil. Bagaimana nih supaya bisa menyelesaikan masalahnya, entah itu dengan berbisnis,
entah itu dengan buka apa ya, ibaratnya buka lowongan yang memang bisa menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Bapak juga mau tanya nih, Suhen itu di perkuliahannya aktif gak kayak nulis artikel, kayak nulis jurnal, bisa nggak? Kayak gitu tuh bisa tuh buat dijadiin bahan penghasilan kayak gitu. Apalagi kan bisa menghasilkan tuh kalau kita rajin nulis, rajin ngetik kayak gitu. Baik, untuk kegiatan yang tadi Bapak sebutkan mungkin dari semester 1, 2, 3 dan sekarang ini fase 5 ya mungkin sudah ada beberapa, mungkin ya memang pertama tuntutan dari tugas yang memang mengharuskan artikel ataupun jurnal, dan yang mungkin kedua ada beberapa yang memang dihasilkan dari rasa penasaran sendiri Pak, seperti itu. Nah itu bisa tuh ketika lulus misalnya kita sedikit-sedikit nulis ataupun kita ngebantu dosen ataupun ngebantu tenaga pendidik lain, biasanya itu dapat tuh. Makanya ketika kita lulus atau ketika kita masih kuliah kita dapat penghasilan kayak gitu. Selanjutnya apalagi ketakutan-ketakutan yang Nana Suhen keluhkan selain daripada ketika lulus nanti? Baik Pak, mungkin keluhan selanjutnya itu terkait tentang mental health sih Pak, yang mungkin belakangan ini sudah banyak sekali jalan-jalan Pak. Salah satu yang mungkin ini mungkin kalau mental health seperti tekanan sosial itu sudah mungkin Bapak sudah sering dengar, tetapi ada satu Pak, mungkin segelintir orang mungkin termasuk saya merasakan itu ada namanya perfeksionisme berorientasi sosial, di mana saya ini menganggap orang-orang itu sangat tergantungan atau sangat berkeinginan saya menjadi sempurna misalnya, seperti itu Pak. Ya, bisa Bapak dengarkan tadi ya apa yang telah hasil daripada Suhen. Sebetulnya pernah dengar bahasa nggak di dunia itu nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus berpikiran kayak gitu, itu nggak mungkin bakal sempurna kayak gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun katanya manusia paling sempurna itu merasa nggak dirinya nggak sempurna gitu. Apalagi orang-orang kayak misalkan ada Suhen rasakan nggak bakal sempurna kayak gitu. Itu jadi ya, jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi pada diri Suhen kayak gitu. Nantinya apa? Nantinya kalau hal-hal kayak gitu tetap dirasakan pada anak Suhen, nantinya akan timbul ria, sombong. Misalkan sekarang kan banyak nih teman-teman yang pakai HP iPhone, kamera cerah, itu kan pasti Suhen pun merasakan. Betul. Jangan sampai seakan-akan ketika kita pakai HP iPhone, pakai motor yang bagus itu merasa dirinya sempurna. Jangan sampai kayak gitu kan. Nantinya apa? Nantinya timbul bahwa hal-hal kayak gitu merugikan diri sendiri dan juga merugikan kepada orang tua. Banyak nih cerita, bahkan bukan anak Suhen aja nih yang datang ke saya menceritakan kalau misalkan rasa-rasa kayak gitu tuh sering terjadi kepada diri sendiri. Contohnya apa? Misalkan kalau misalkan orang tuanya yang kurang mampu, orang tuanya yang pas-pasan, itu kalau anaknya menuntut kesempurnaan, untuk hal-hal yang memang merujuk kepada gengsi, itu kasihan kepada orang tuanya. Bahkan Suhen pernah lihat ya video anak yang itu ngancurin pintunya, nendang pintunya hanya gara-gara kayaknya motor aerok. Wah, saya belum pernah lihat tuh Pak. Itu parah sekali kalau memang itu jadi Pak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Saya pernah lihat di daerah lupa orang tuanya yang memang berkecukupan, mungkin nggak lebih kayak gitu ya. Itu anaknya masih usia SMP apa SMA gitu ya. Itu nendang pintu. Yang lebih parahnya pintunya sampai hancur. Kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara merasa dirinya pengen sempurna sama gara-gara gengsi. Apalagi seusia anak Suhen 20-an kan usianya. Betul Pak. Nah, iya, jangan sampai kayak gitu. Misalkan tiba-tiba pulang dari rumah orang tuanya yang merasa anaknya dididik, dipondoki, dikuliah, tiba-tiba nendang pintu. Waduh Pak. Jangan sampai kayak gitu.
Jangan sampai dendam itu gara-gara misalkan punya pacar, pacarnya pengen dibonceng aerok, nah nggak kesampe kayak gitu, tiba-tiba dendam pintu. Jangan sampai ya kayak gitu. Kasihan orang tua, kita udah dibeli sama orang tua, kita udah dibiayai sama orang tua, masa tiba-tiba kita hancurin perasaan daripada orang tua atau gitu, khususnya ibu kita. Pernah dengar juga kan soalnya kalau misalkan surga itu di telapak kaki ibu. Jangankan kita berbicara jangankan kita berbicara kita diam saja kalau hatinya nggak enak, hatinya jelek ke orang tua, apalagi ibu, kita mendapatkan dosa. Kayak gitu, nggak mau kan jadi anak yang durhaka, nggak mau Pak. Makanya kayak gitu jangan sampai hal itu terjadi kayak gitu. Dan juga saya pesan ke anak Suhen, kalau doa orang tua itu sangat berpengaruh kayak gitu. Ketika misalkan sudah mau ujian, mau UAS, mau TS, mau apapun itu, jangan sampai kita kehilangan ridho orang tua. Kalau bisa telepon orang tua, "Ma, saya mau ujian, doakan saya." Nah ini terjadi loh Suhen, terjadi kepada diri sendiri. Itu dulu saya waktu SMA itu, saya ketika ujian saya selalu telepon ke orang tua. Hasilnya apa? Hasilnya alhamdulillah baik kayak gitu. Tugas saya, nilai saya nggak ada yang jelek kayak gitu, karena bukan dari diri saya hebat, tapi doa orang tua yang kuat kayak gitu. Dan juga ada bahasa ridho Allah, ridho kalau ridhonya di Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kayak gitu. Kalau misalkan anda Suhen pengen ini, pengen itu, kalau nggak jadi oleh Allah, kayak orang tua, oleh ibu dan bapak, bakal ngapain? Gak bakal terlaksana kan, gak bakal berjalan kayak gitu. Bahkan ridho Allah juga tergantung kepada ridho orang tua kayak gitu. Gimana Sven? Apakah ada pencerahan atau ada yang mau disampaikan lagi terkait apa yang bapak sampaikan atau apa yang Anda Sven belumkan? Baik Pak, untuk tadi yang Bapak sampaikan itu mungkin sudah cukup sekali mencerahkan ke saya Pak. Yang tadi mungkin agak buram-buram Pak, saya seperti itu. Dengan tadi Bapak mengatakan demikian, mungkin saya lebih tercerahkan dan lebih untuk bersikap lebih baik ke depan Pak. Gitu. Terus ada lagi nggak gitu hal-hal yang telah konsultasi gitu? Mungkin satu lagi tuh Pak, kita masih di mental health ya Pak, atau bisa kesehatan mental. Salah satunya ialah mungkin rendahnya motivasi belajar, rendahnya untuk motivasi melakukan hubungan interpersonal atau pergaulan, mungkin seperti itu sih Pak. Iya Pak. Apa yang dirasakan Suhen? Untuk rendahnya motivasi belajar seperti suka datangnya rasa malas saat ingin melaksanakan tugas. Yang mungkin contoh yang sering saya rasakan itu misalnya menunda-nunda penugasan Pak, misalnya tugas dikasih tanggal 1 misal, tetapi dengan deadline tanggal 7 dan saya kerjakan tanggal 6. Itu SKS ya? SKS Pak. Sistem kebut semalam kayak gitu. Mau tanya boleh nggak Bapak? Kenapa sih bisa malas, sedangkan anak saya kan nggak ada kesibukan nih selain ngaji gitu. Ngaji juga kan sama belajar tuh. Apa nih yang bisa menyebabkan atau alasan sulit itu lambat gitu, lambat belajar gitu, motivasi kalau belajarnya rendah gitu. Kenapa? Mungkin ada dua faktor sih Pak. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Internalnya mungkin diri saya sendiri tadi yang mempunyai rendahnya untuk motivasi belajar atau melakukan penugasan tadi telah saya sebutkan. Yang kedua itu faktor eksternalnya adalah mungkin terkendala dengan misalnya tempat yang selalu ramai. Oh, berarti tempat juga bisa jadi kendala buat saya belajar. Ya mungkin kalau buat saya pribadi mungkin iya Pak, mungkin iya seperti itu sih Pak. Oh iya, soalnya yang Bapak tahu itu kan dikirain kayak pondok pesantren itu kita sama-sama belajar bareng-bareng gitu, walaupun tempat yang sempit itu kita bisa diskusi, bisa belajar gitu. Ternyata itu jadi kendala sering juga ya. Betul Pak. Bisa nggak Bapak ngasih saran atau motivasi gitu ketika beres kuliah atau ketika beres belajar itu
kalau sebaik mungkin kita memanfaatkan waktu kita mana dulu gitu, tapi tujuannya bukan main tapi ngerjain tugas gitu. Boleh banget Pak. Yang ada sesuai hobi apa nih, kalau misalkan ngopi atau apa bisa tuh ngopi juga di mana gitu, tapi ngopinya bukan ngopi merokok atau ngelamun nggak jelas, tapi ngopinya sambil ngerjain tugas itu tuh yang bapak inginkan dari anak Suhen yang tadi kan masukan gitu. Terus apa lagi kira-kira? Motivasi belajar yang selanjutnya mungkin tentang masih sama sih rendahnya motivasi tentang motivasi tetapi bukan belajar Pak, tapi melakukan hubungan interpersonal Pak atau pergaulan Pak. Pergaulan. Iya Pak. Apa yang bisa diceritakan ke Bapak? Mungkin misalnya melakukan hubungan terhadap kelas atas. Nah, itu masih tidak terbayang gitu. Kira-kira bisa Yang diceritakan bisa cerita, kalau untuk cerita misalnya saya contohnya berada di kelas A misalnya dan ingin melakukan hubungan dengan kelas yang langsung Z seperti itu Pak. Sering terjadi itu. Iya Pak. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh tadi saya sebutkan bukan hanya Suhen saja yang datang ke sini, tapi ada juga anak-anak seumuran Suhen yang mungkin mempunyai cerita dan permasalahan yang sama. Tadi saya sebutkan kalau bisa hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi begitu. Terus yang Suhen dapat ceritakan selain daripada tiga itu apa kira-kira yang memang menjadi permasalahan Suhen, apalagi sekarang katanya Bapak dengar di fakultas tadi itu udah mendekati UAS ya? Oh betul Pak. Ya. Tapi UAS itu jadi permasalahan nggak buat Suhen? Kayak masalah stres, kurang tidur atau kurang istirahat? Untuk sebenarnya UAS sekarang beberapa para dosen memberikan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Ya ini mungkin berhubungan lagi Pak dengan nilai motivasi belajar. Iya Pak, karena kan tadi saya sudah jelaskan rendahnya motivasi belajar menyebabkan saya melakukan penundaan terhadap penugasan yang seharusnya dicicil dalam waktu seminggu, tetapi saya melakukan SKS yang mengakibatkan saya begadang sampai pagi, akhirnya tidur saya kacau, dalam satu semalam saya hanya dengan ngopi tanpa adanya makanan yang masuk, mungkin seperti itu Pak. Dan itu menyebabkan mungkin efektivitas diri saya sendiri saat menjalankan aktivitas di hari H atau UAS itu menjadi tidak optimal karena mungkin saya ngantuk, saya lelah, saya capek, seperti itu. Ya, tapi kalau stres apapun itu tetap ya stres karena tugasnya numpuk, walaupun memang itu stres itu bukan gara-gara dosen atau gara-gara tugas, tapi gara-gara kita dipepet-pepetin sama deadline itu. Sama kalau bisa tadi yang Suhen ceritakan jangan sampai makanan, minuman, apalagi merokok tuh. Betul Pak. Iya, walaupun nikmat ya sambil ngopi, sambil ngerokok, lihat laptop, walaupun udah dikerjain nih tugasnya, tapi jangan sampai hal-hal tersebut dibiasakan atau dibanyakin. Bapak juga nggak melarang gitu anak-anak Suhen kerjaan tugas sambil ngopi, ngerokok, walaupun nggak ada makanan masuk kayak gitu. Nah efeknya kayak gitu kan tadi motivasi belajarnya rendah, ketika di kelas kita ngantuk, sama ya mungkin nggak fokus juga karena apa? Karena pikirannya masih belum fresh gitu. Nah itu makanya salah satu pikiran otak kita masuk ketika kita belajar adalah dengan cara otak kita fresh dan juga lingkungan yang memadai kayak gitu. Itu adalah salah satu agar di kelas atau motivasi belajar kita tetap terjaga kayak gitu. Selanjutnya mungkin ketika Suhen mengerjakan tugas UAS, apakah ada hal lain yang menjadi kendala selain daripada tadi tuh tugas yang di pepet-pepetin ataupun ada tugas yang memang benar-benar sulit nih? Untuk saat ini saya rasakan
jawab UAS yang tentunya dosen memberikan tugas dan terkait tentang pelaksanaan UAS. Ada dua faktor yang mungkin. Yang pertama adalah saya sendiri tadi, adanya motivasi belajar. Kedua adalah dari tugas saya sendiri, misalnya berupa pembuatan jurnal misalnya Pak, ataupun tugas-tugas proyek yang itu membutuhkan uang Pak. Oh betul sekali Pak. Biasanya uangnya itu berapa tuh nominalnya? Bisa diceritakan nggak gitu? Satu tugas itu membutuhkan berapa gitu? Perkiraan aja ini. Untuk nominal uang sebenarnya tidak terlalu besar sih Pak. Karena kan dalam satu jurnal itu tidak satu orang, tetapi 3. Jadi itu bisa melakukan mungkin kolektif, ya bisa mungkin bersih atau hitungan kotor itu 50.000 per orang Pak. Tapi lumayan juga ya buat sekelas mahasiswa bisa makan 10 sampai 7 sampai 10 hari gitu kan? Iya betul. Iya betul. Berarti itu yang memberatkan untuk mengerjakan tugas ujian kayak gitu. Tapi Bapak juga mau tanya nih, selama perkuliahan apakah ada mata kuliah yang mungkin tertinggal atau tidak terambil gitu gara-gara tadi tuh permasalahan yang Suhen alami, ada nggak? Untuk mata kuliah mungkin ada satu Pak yang tidak terbawa. Kenapa itu kalau boleh ceritakan? Mungkin karena saya sering bolos, kemudian saya tidak masuk dikarenakan tadi mengerjakan tugas sampai malam sehingga saya ketiduran dan tidak masuk kelas. Berarti pernah juga bolos juga? Pernah Pak. Bolos gara-gara tadi mengerjakan tugas dalam satu malam. Mengerjakan tugas atau melihat tugas ya? Melihat tugas ya. Tugas ya. Sebenarnya kalau kita kerjakan itu bisa gitu. Kita bisa menyelesaikan kayak gitu. Sebenarnya Bapak juga dulu kayak gitu sebenarnya ya. Tapi seiring berjalannya waktu Bapak kok bisa kayak gini terus. Kalau misalkan Bapak terus berpikiran kayak gitu nggak ada ujungnya. Kuliah kita terkendala, biaya kita terkendala, orang tua di rumah nunggu kapan wisuda kayak gitu. Sering ditanya kan kapan wisuda walaupun sering Pak. Iya, walaupun masih semester 5, orang lain kan nggak tahu kalau kita masih semester 5 tahunnya kita kuliah udah berapa semester gitu. Pasti ditanya kapan wisudanya gitu, apalagi kapan nikah. Betul Gitu. Pak. Sering juga kan. Betul Pak. Nah makanya menurut saya jangan sampai apa yang tadi dipermasalahkan dari awal sampai akhir itu terjadi kembali kepada diri Suhen. Walaupun mengubah itu tidak seperti mengembalikan telapak tangannya langsung gitu. Kalau ini kan langsung. Kalau mengubah sikap, mengubah perilaku perlu waktu kayak gitu. Bertahap. Bapak juga nggak mungkin langsung pengen Suhen langsung besok langsung berubah. Besok ataupun minggu depan berubah. Bapak juga nggak bisa memastikan atau bisa menekan Suhen kayak gitu. Yang ada kalau banyak tekanan malah banyak permasalahan lagi, malah udah stres gara-gara apa sih tadi tugas terus apalagi tadi tuh Rendahnya motivasi belajar sama tekanan sosial kayak gitu, sering merasa dirinya harus sempurna kayak gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi kepada diri Suhen sekarang. Bisa berjanji kepada Bapak? Bisa Pak. Bisa. Kira-kira kita bertemu lagi kapan ya kira-kira? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya 2 hari yang akan mendatang sih. 2 hari yang akan datang kayak gitu. Kalau bisa 2 sampai 3. Intinya jangan sampai lebih dari 1 minggu kayak gitu percakapan yang telah kita sampaikan ini. Kalau misalkan kelamaan bukannya kita paham tapi hilang kayak gitu. Bapak juga mau nanya nih, kira-kira setelah percakapan ini apa yang dapat diambil hikmah daripada diri Suhen itu, boleh diceritakan kembali? Baik Pak, mungkin tadi kan saya melakukan keluh kesah terhadap bidang akademik, kemudian juga mental health atau kesehatan mental. Mungkin dalam bidang akademik tadi motivasi belajar saya itu harus ditingkatkan kembali, kemudian melakukan manajemen waktu dengan baik, dengan tidak melakukan pekerjaan tugas yang seharusnya dikerjakan dalam 1 minggu menjadi 1 malam sehingga saya merasa kelelahan dan tidak
melakukan optimalisasi terhadap diri sendiri terhadap hari-hari yang memang itu diperlukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin tentang mental health atau kesehatan mental, untuk selalu, kalau tadi Bapak bilang bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia mungkin harus hidup harus tetap berjalan dengan sebagaimana kita bisanya, sebagaimana kita bisa melakukan sesuatu perkara yang memang harus kita lakukan, dan dijalani dengan baik dan tidak merasa kecil hati ataupun besar hati, seperti itu Pak. Ya, mungkin sesi awal dari kita pembukaan sampai sekarang bisa ada nasuh yang disampaikan, bisa ada nasuh yang simpulkan, dan juga ada nasuh yang ambil hikmah daripada apa yang telah kita bicarakan kayak gitu. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih kembali telah datang ke sini, telah berkunjung, telah silaturahmi dengan tujuan untuk memperbaiki diri kayak gitu, untuk terarah walaupun diri sendiri sedang tidak punya arah kayak gitu. Nah, pesan Bapak jangan sampai diam di rumah, diam di kosan sendiri, apalagi dengan banyak tugas, banyak beban, karena banyak kita mahasiswa yang bunuh diri. Nah, oleh karena itu jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi kepada diri sendiri. Nah, dan Bapak sampaikan kita akan bertemu lagi di minggu ke depan, 1 minggu ke depan kayak gitu. Sekarang tanggal 1 Desember kita ketemu lagi di tanggal 7 September kayak gitu ya. Kita bertemu di ruangan Bapak di sini di apa sih tempatnya, tahu kan tadi? Tahu. Kalau tidak tahu Bapak saya terlebih dahulu kayak gitu di sini di ruangan Bapak yang insya Allah aman dan nyaman kayak gitu. Dan juga saya titipkan kepada Nusuhen jangan sampai video orang tua tidak terambil, jangan sampai video orang tua khususnya rodo ibu itu tidak pernah diberikan kepada Suhen kayak gitu. Mungkin sebelum Suhen pulang ke rumah, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Sekarang berarti langsung pulang istirahat ya, istirahat. Kalau ada tugas kerjain tugas kayak gitu. Yuk Bapak antar sampai ke itu. Baik Pak. Berapa menit ya? 33 di situ. 33 bener.